Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para peserta hari ini diberikan kesehatan dan juga alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali. Materi yang akan saya bahas untuk pertemuan hari ini itu adalah tentang etika profesi dalam pekerjaan. Etika profesi dalam pekerjaan ini perlu diketahui bahwa yang dimaksud dalam pekerjaan di sini itu terutama pada waktu kita bekerja di perusahaan, dalam artian di perusahaan garment yang sekarang kita sedang geluti pelatihannya, yaitu pelatihan garment. Oke, kita mulai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robi bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan juga diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kali ini juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sebegitu antusiasnya untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang ada di LKP Mekarsari pada Larang Kabupaten Bandung Barat ini. Etika profesi dalam pekerjaan, kita akan mulai dengan pengertian apa yang dinamakan dengan etika profesi itu sendiri. Etika profesi adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Oke, etika profesi itu memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip wewenang, dan juga prinsip integritas moral. Prinsip tanggung jawab bahwa semua karyawan yang bekerja mengemban tanggung jawab dari masing-masing deskripsi pekerjaan mereka. Pekerjaan harus dilakukan secara serius dan bertanggung jawab sehingga hasilnya bisa maksimal. Oke, di dalam prinsip tanggung jawab ini, bahwa semua karyawan yang ada di perusahaan maupun di dinas-dinas itu adalah yang intinya bahwa kita di dalam mengemban satu tanggung jawab, satu pekerjaan itu harus benar-benar memaksimalkan pekerjaannya itu sendiri, dalam artian kita harus melakukan secara serius dan juga tanggung jawab sehingga hasilnya bisa maksimal. Yang kedua itu adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu adalah sebuah kegiatan dari tugas dan tanggung jawab profesi. Karyawan harus menghormati keadilan. Keadilan harus diberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya, termasuk dalam hal pekerjaan. Prinsip keadilan ini itu adalah profesi yang intinya itu adalah bahwa setiap karyawan itu tugasnya itu harus benar-benar kita menghormati dalam keadilan. Tanggung jawab sebagai karyawan, dalam hal ini kita sebagai karyawan yang profesinya yang lain-lain, itu adalah bahwa setiap orang itu berhak menerima, termasuk dalam hal pekerjaan. Dalam hak menerima itu menerima pekerjaan dengan senang hati, menerima pekerjaan dengan mengerjakan dengan sekondusif mungkin, dan juga bahwa hal-hal pekerjaan itu sendiri itu
kita akan menerimanya sebagai satu tanggung jawab yang mutlak untuk kita kerjakan sebagai pekerja yang profesi, ya, sebagai karyawan yang betul-betul menghormati kepada keadilan. Di dalam hal ini tentunya bahwa karyawan itu tidak semuanya sama dalam artian jabatan. Jabatan umpamanya kita sebagai direktur. Meskipun kita sebagai direktur atau sebagai manajer, kita harus menghormati kepada bawahan kita. Kita harus adil di dalam mempekerjakan bawahan kita. Nah, otomatis bawahan pun itu harus menghormati kepada atasan. Tapi memang kalau bawahan itu harus atau sudah seyogianya itu menghormati kepada atasan itu sendiri. Oke? Nah, prinsip kewenangan atau otonomi, jika karyawan bekerja dalam memiliki posisi di perusahaan, ini berarti bahwa karyawan memiliki wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan dapat melakukan semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan tanggung jawab sesuai deskripsi pekerjaan. Oke, di sini apa yang dikatakan dari prinsip keadilan tadi itu masih berkaitan bahwa seorang pekerja, seorang karyawan itu harus menghormati sesama jabatannya. Entah itu kita harus menghormati kepada atasan atau atasan juga harus menghormati juga kepada karyawan atau bawahannya. Nah, di dalam wewenang di sini karyawan itu bekerja dan memiliki posisi di perusahaan. Itu berarti bahwa karyawan itu memiliki wewenang, ya, untuk melaksanakan pekerjaan yang dalam tanda kutip di sini bahwa seandainya kita itu sebagai office boy, nah berarti kita itu harus mengerjakan apa tugas dari office boy itu sendiri. Nah, oke, di garment itu ada yang namanya operator sewing. Nah, operator sewing, karyawan yang menjadi atau memiliki posisi di operator sewing, itu berarti si karyawan itu sendiri harus memiliki kemampuan di dalam skillnya sewing atau menjahit. Jadi harus bertanggung jawab kepada pekerjaannya itu sendiri, ya. Nah, di pabrik atau di perusahaan garment itu banyak yang namanya jabatan-jabatan. Ada yang ditempatkan di tempat sewing, ada yang ditempatkan di tempat gosokan, ada yang ditempatkan di QC juga, ya. Jadi masing-masing tugas, masing-masing jabatan itu harus tanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing. Oke, dan yang terakhir, prinsip yang terakhir itu adalah integritas moral. Integritas moral adalah kualitas kejujuran dan prinsip-prinsip moral pada orang yang telah dilakukan secara teratur dalam profesi atau pekerjaan karyawan. Artinya, seorang karyawan harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesi itu kepada diri sendiri dan masyarakat. Oke, di dalam prinsip integritas moral di sini setiap orang, setiap karyawan, setiap pekerja, entah itu jabatannya paling tinggi ataupun paling bawah, itu yang dinamakan integritas moral yang paling dipentingkan, yang paling ditonjolkan itu adalah kualitas kejujuran. Kejujuran itu modal utama untuk semua orang, karena kalau seandainya seorang karyawan itu dinyatakan tidak jujur, kedepannya itu saya yakin
tidak akan terpakai kembali oleh perusahaan itu, ya. Dan itu harus komitmen dari awal. Dari awal kita masuk perusahaan, di sana kita harus komitmen untuk pribadinya sendiri, untuk kepentingan profesinya sendiri, dan untuk kepentingan masyarakat. Oke, selanjutnya kita lihat fungsi etika profesi. Etika profesi itu memiliki fungsi penting dalam lingkungan kerja. Fungsi-fungsi dari etika profesi itu adalah sebagai panduan bagi semua karyawan pada prinsipnya profesional, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat umum untuk suatu profesi tertentu, sebagai cara untuk mencegah intervensi dari pihak lain di luar organisasi mengenai hubungan pekerjaan. Nah, fungsi yang pertama tadi itu adalah sebagai panduan bahwa semua karyawan itu harus mempunyai prinsip-prinsip profesional. Kita sebagai karyawan atau sebagai pekerja di perusahaan apapun, kita harus profesional. Dalam artian profesional, kita tidak bisa mencampur adukan antara emosi pribadi dengan yang namanya profesi di lapangan atau di perusahaan itu sendiri. Jadi seandainya kita itu mempunyai satu masalah di rumah, itu jangan sekali-kali membawa-bawa ke perusahaan, ya. Itu akan berdampak negatif nantinya. Kalau seandainya kita itu punya masalah di rumah, urusan kerjaan di kantor atau kerjaan di suatu perusahaan, itu saya yakin tidak akan maksimal dalam pekerjaan itu sendiri. Oke. Dan yang kedua itu sebagai sarana kontrol sosial. Ya, sarana kontrol sosial itu adalah kita sebagai karyawan itu akan menjadi suatu, bisa dikatakan kita bisa mengontrol diri itu untuk masyarakat umum dan juga untuk profesi kita sendiri. Apakah tindakan kita itu sudah sesuai dengan peraturan atau belum, ya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, dari fungsi etika itu sendiri itu adalah sebagai cara untuk mencegah intervensi dari pihak lain di luar organisasi mengenai hubungan pekerjaan. Artinya bahwa di dalam pekerjaan apapun, di kantor manapun, kita itu tidak mau sampai terjadi pihak lain itu ikut andil atau ikut intervensi kepada tugas-tugas kita. Nah, di sini cara untuk mencegah intervensi ini itu adalah salah satunya fungsi dari etika profesi tadi. Oke, kita lanjutkan kepada tujuan etika profesi. Sudah barang tentu bahwa etika profesi itu adalah mempunyai beberapa tujuan luhur demi terjalinnya kebaikan bersama dalam lingkungan kerja perusahaan. Jika disebutkan tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya itu adalah untuk menghormati martabat profesi karyawan, seperti yang tadi dikatakan bahwa yang namanya etika profesi itu adalah ada yang dinamakan dengan prinsip tanggung jawab tadi, ya. Nah, di sini juga menghormati martabat profesi karyawan itu bisa dikatakan dengan yang namanya prinsip keadilan. Di sana kita harus menghormati kepada karyawan-karyawan, baik itu karyawan atasan ataupun
karyawan kita yang ada di bawah. Dan yang keduanya, bahwa tujuan etika profesi ini adalah untuk memelihara dan mengatur kesejahteraan. Memelihara dan mengatur kesejahteraan di sini itu kita harus tahu profesi kita dan juga job-job kita sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditulis oleh perusahaan itu sendiri. Kesejahteraan akan mengikuti apabila si karyawan itu sendiri itu mematuhi kepada pelaturan-pelaturan yang ada. Meningkatkan dedikasi kerja. Nah, di sini kita umpamanya sebagai office boy. Nah, sebagai office boy di sini mungkin bisa untuk meningkatkan dedikasi kerjanya ketika kita itu apa yang diharapkan oleh atasan itu bisa ya kalau dikatakan tersanjung ya tersanjung si atasannya itu sendiri. Ya kalau baik itu dedikasinya baik di dalam pekerjaan, saya kira itu adalah untuk meningkatkan satu jabatan lebih tinggi daripada jabatan yang diemban sekarang ini. Oke, yang selanjutnya itu adalah membantu mengembangkan kualitas profesi. Nah, di dalam membantu mengembangkan kualitas profesi ini adalah tujuan mungkin di dalam pengembangan profesi kita. Contohnya profesi kita adanya di sewing, ya, perusahaan garment itu. Karena kualitas kita itu bagus dan oleh operator, oleh pimpinan atau yang membimbing kita di satu lane itu dikatakan itu bisa dikatakan bagus, mungkin akan dipromosikan juga karena kualitas si pekerja itu sendiri itu sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di perusahaan itu. Oke. Jadi ya sama juga seperti meningkatkan dedikasi kerja, itu membantu mengembangkan kualitas. Siapa tahu dari sewing kita diangkat sebagai pekerja di sampel atau yang lainnya. Oke, yang selanjutnya itu menaikkan pelayanan profesi demi keuntungan pribadi. Itu juga hampir sama dengan pengembangan kualitas tadi. Jadi ketika kita itu profesi kita itu bisa diterima oleh atasan, mungkin itu akan beruntung bagi pribadinya sendiri karena tidak setiap pekerja itu bisa menaikkan jabatannya itu dengan sekonyong-konyong. Oke. Dan menentukan standar dasar untuk profesi. Menentukan standar dasar untuk profesi di sini itu adalah ya kalau kita itu berprofesinya itu hanya bisa menjahit umpamanya tanpa yang lainnya, mungkin itu bisa lebih perbanyak lagi skill kitanya untuk meningkatkan standarnya itu sendiri. Mungkin tadinya kita hanya bisa mengenal mesin saja, mungkin kesananya kita bisa membuat pola, kita bisa membuat satu rancangan dan lain sebagainya. Oke. Menjaga dan menaikkan kualitas perusahaan lebih profesional. Nah, di sini yang paling penting untuk perusahaan dengan atau tujuan etika profesi ini bahwa kita sebagai karyawan itu harus mau dan harus bisa bertanggung jawab terhadap reputasi perusahaan itu sendiri. Kalau kita itu sudah terjun di satu jabatan, umpamanya sebagai sewing atau maksud saya operator sewing. Nah, itu operator sewing itu akan tugasnya itu akan menjahit, ya. Dan kita itu tidak bisa untuk melakukan
penjahitannya itu seenaknya, tapi itu adalah harus mengikuti prosedur-prosedur yang ditentukan oleh buyer, ya. Jadi tidak bisa kalau ukuran yang diinginkan di sananya itu jahitannya itu jahitan putih, ya kita ikuti dengan jahitan putih. Kalau inginnya buyer itu cukup dengan jahitan konveksi umpamanya, yaitu ya ikuti dengan hal itu. Karena seandainya perusahaan itu kualitas produksinya itu tidak sesuai dengan keinginan buyer, itu akan merugikan satu perusahaan dan juga mungkin akan merugikan kita sendiri sebagai pekerja atau sebagai karyawan. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas tentang manfaatnya. Tadi tujuannya, nah sekarang itu adalah manfaat etika profesi dalam lingkungan kerja. Etika profesi mengandung beberapa manfaat yang berdampak positif bagi perusahaan jika dijalankan dengan benar oleh para karyawannya. Manfaat dari etika profesi antara lain, satu, itu adalah perlindungan dan jaminan aset perusahaan. Dan yang keduanya, produktivitas meningkat. Dan yang ketiganya, citra publik perusahaan juga meningkat. Adaptatif terhadap perubahan. Lingkungan kerja bebas masalah, terhindar dari masalah hukum, perusahaan mampu meraih kesuksesan. Ya. Nah, ini adalah materi yang terakhir ini, itu adalah materi tentang manfaat etika profesi di dalam lingkungan kerja itu, ya, itu salah satunya itu perlindungan dan jaminan aset perusahaan. Oke, dalam hal ini bahwa ketika karyawan memiliki etika yang tinggi dalam lingkungan kerja, maka biaya pemeliharaan perusahaan akan menurun karena karyawan memahami bahwa mereka harus menjaga mesin dan peralatan yang menjadi fasilitas umum dan pribadi dari pekerjaan atau dari perusahaan. Karyawan juga semakin peka dan sangat menyadari tugas dan tanggung jawab mereka terhadap perusahaan. Nah, di dalam perlindungan dan jaminan aset perusahaan, ini adalah manfaat bagi perusahaan itu salah satunya itu bahwa si karyawan itu sendiri itu bisa mampu untuk menyadari bahwa apa yang ada di tempat perusahaan itu adalah seolah-olah itu milik sendiri, ya. Sehingga barang yang milik sendiri biasanya itu secara tidak sadar dan juga secara sadar bahwa milik sendiri itu akan dirawatnya. Nah, begitu juga bahwa karyawan yang etika profesinya itu bagus, ya, dan dilakukan, itu betul-betul akan menjadi satu aset bagi perusahaan, ya, dan mungkin perusahaan pun tidak akan segan-segan untuk menaikkan satu honor atau gajinya itu sendiri, ya, karena si karyawannya itu sendiri sudah peka terhadap tugas dan tanggung jawab di perusahaannya itu. Apa sih tanggung jawab saya, apa sih tugas-tugas saya pada waktu ketika kita itu bekerja di perusahaan itu. Oke. Yang selanjutnya itu adalah produktivitas meningkat. Saat karyawan menghargai pekerjaan yang diberikan, mereka akan melakukan semua pekerjaan yang diberikan tepat waktu
dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini akan sangat mempengaruhi penjualan dan produktivitas perusahaan. Nah, di dalam hal ini, ketika kita itu betul-betul memanfaatkan, betul-betul melaksanakan etika profesinya itu sendiri, maka yang dilakukan oleh pekerja itu akan selalu tepat waktu, akan selalu mencapai target yang ditetapkan tentunya oleh perusahaan itu sendiri, sehingga dampaknya dengan karyawan yang betul-betul melaksanakan etika profesi ini, itu manfaatnya besar banget untuk perusahaan, dan itu adalah sangat-sangat mempengaruhi penjualan dan produktivitas perusahaan ya. Karena di perusahaan juga, terutama di garment, itu ada yang produk sendiri, yaitu membuat produk sendiri, atau ada yang dinamakan dengan maklun yang besar tentunya ya. Nah itu ya, jadi untuk meningkatkan manfaatnya itu untuk meningkatkan produktivitas di perusahaan. Oke, yang selanjutnya itu adalah citra publik perusahaan itu akan meningkat. Citra publik suatu perusahaan dapat meningkat jika perusahaan dipenuhi oleh karyawan yang menjalani etika profesi dengan dedikasi penuh. Bagaimana bisa? Kinerja karyawan penuh dedikasi akan mempengaruhi perusahaan mencari tahu nilai-nilai dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, peningkatan citra publik berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan perusahaan. Maka citra publik pun akan naik di mata masyarakat. Nah, di sini bahwa manfaat dari etika profesi di lingkungan kerja itu seperti peningkatan produktivitas. Nah, jadi seandainya perusahaan itu mempunyai karyawan-karyawan yang menjalani etika profesinya itu dengan dedikasi penuh, itu akan mempengaruhi sekali perusahaan ya, akan mempengaruhi perusahaan itu sendiri. Karena apa? Karena karyawan itu sendiri itu menjaga citra dari perusahaan itu, dan juga itu sudah barang tentu bahwa seandainya karyawan itu menjaga citra perusahaan, bekerja dengan baik, tepat waktu, mencapai target dan lain sebagainya, itu sudah barang tentu bisa meningkatkan pendapatan perusahaan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa seandainya perusahaan itu meningkat pendapatannya, itu tidak menutup kemungkinan meningkat pula terhadap kesejahteraan karyawan. Oke. Yang selanjutnya itu adalah manfaatnya untuk adaptif terhadap perubahan. Telah terlihat di seluruh dunia bahwa dalam kondisi pasar sangatlah agresif dan mudah berubah. Karyawan dengan etika di lingkungan kerja merupakan kunci utama, kunci kesuksesan. Mereka akan bertanggung jawab dengan penuh, menghadapi tantangan, serta akan menyesuaikan diri ke dalam segala posisi dan pekerjaan yang mereka penuhi. Adaptif terhadap perubahan itu adalah bahwa ketika karyawan yang menjalankan etika profesinya di lingkungan kerja, itu adalah kunci utama bagi perusahaan untuk kunci kesuksesan ya. Karena apa? Karena segala tanggung jawab, segala tantangan itu akan dirasakan oleh para karyawan, dan karyawan itu adalah
bisa menyesuaikan diri ke dalam segala posisi. Jadi seandainya perusahaan itu ada masalah, itu karyawan juga merasakan masalah itu. Ketika perusahaan itu pailit, maka karyawan juga akan memahami kepailitannya itu sendiri. Oke. Nah, sama dengan lingkungan kerja bebas masalah. Ya. Secara umum, lingkungan kerja yang sehat adalah saat semua karyawan saling menghormati dan menghargai dalam perusahaan. Jika terjadi suatu situasi di mana ada sedikit kesalahpahaman di antara karyawan, kesalahpahaman tersebut akan secara mandiri karena pemahaman karyawan yang baik untuk mengatasi kesalahpahaman. Nah, lingkungan kerja bebas masalah. Seandainya karyawan atau para pejabat atau para pekerja yang ada di satu perusahaan atau di suatu kantor itu sudah menjalankan etika profesinya itu dengan baik dan benar, itu apalagi dalam hal ini bahwa semua karyawan itu saling menghormati dan menghargai sesamanya, maka saya yakin bahwa kesalahpahaman antara karyawan satu dengan karyawan lainnya itu akan sedikit adanya kesalahpahaman di antara karyawan, ya, dan juga bisa mengatasinya sendiri. Oke. Dan yang selanjutnya itu adalah terhindar dari masalah hukum. Oke, semua proses akan berjalan secara sistematis dan sesuai fungsional. Jika tiap karyawan berpegang teguh atas etika bisnis, perusahaan akan terhindar dari masalah hukum yang bisa saja muncul dari karyawan. Semua pekerja akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika semua proses bisnis dikelola sesuai aturan, tidak akan ada permasalahan hukum yang muncul. Nah, banyak terjadi di perusahaan-perusahaan atau suatu organisasi itu masalah hukum itu sudah bisa dikatakan sering kali terjadi. Nah, ketika karyawan itu melaksanakan etika kerjanya dengan baik atau etika profesinya dengan baik, itu masalah hukum rasa-rasanya akan meminimalisir keadaan, meminimalisir permasalahan. Karena apa? Karena semua pekerja itu sudah mengetahui tentang aturan-aturan yang baik dan benar di perusahaan itu sendiri. Oke, sehingga permasalahan-permasalahan itu tidak akan muncul. Oke, dan yang terakhir ini adalah satu poin, yaitu perusahaan mampu meraih kesuksesan. Oke, ini adalah manfaat daripada etika profesi itu, bahwa perusahaan akan meraih kesuksesan dan pertumbuhan bisnis akan terjamin jika semuanya karyawan bekerja dengan teratur bersama dengan pemahaman etika yang kuat dalam menjalani suatu profesi. Nah, di sini kenapa ada manfaat untuk menjalankan etika profesi ini, yaitu mampu meraih kesuksesan? Sudah barang tentu bahwa kesuksesan itu tidak akan ada ketika para karyawan kita itu bekerjanya seenaknya, bekerjanya ogah-ogahan. Tapi lain halnya ketika karyawan itu bekerja dengan sungguh-sungguh, karyawan itu bekerja dengan tanggung jawab penuh, maka kesuksesan itu akan ada di depan mata kita. Yaitu dalam hal ini bahwa kesuksesan akan
akan diraih oleh perusahaan itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam etika profesi. Mudah-mudahan materi etika profesi ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan etika profesi di perusahaan ketika kita masuk ke satu perusahaan. Apapun itu perusahaan, kita harus syukuri, tapi lihat dulu kemampuan kita, skill kita. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan jangan lupa kalian klik like, comment, and subscribe. Dan mudah-mudahan para peserta semua senang dengan adanya satu materi ini untuk menjalankan satu profesi yang benar-benar profesi kita. Oke, kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.